Shalom, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama dalam kesempatan ini lagi di ibadah raya yang kedua untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa ini adalah bulan April, di bulan yang keempat di tahun 2020 kita boleh lewati ini. Dan kita percaya bahwa kalau sampai hari ini juga kita masih dalam keadaan situasi virus corona yang menyebar dengan pesat, kita percaya bahwa ada Tuhan di sana yang akan menolong dan memberkati kita. Walaupun selama dalam beberapa minggu ini sudah minggu ketiga kita melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga di rumah, tapi tentu itu tidak mengurangi sukacita kita, kebersamaan kita, persekutuan kita di dalam Tuhan. Dan kita bersyukur buat kebaikan Tuhan terhadap kita semua. Dan sampai hari ini juga kita boleh mendengar bahwa kalau Tuhan telah menolong dan memberkati kita semua, itu semua karena anugerah Tuhan. Baik, saya percaya bahwa semua kita berharap dan doa kita bahwa pada minggu-minggu yang akan datang kita akan berkumpul lagi di gereja untuk melaksanakan persekutuan ibadah. Amin. Sebelum kita lebih jauh dalam perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama lihat akan anugerah Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Dan kami ingin bersama pada kesempatan ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami lebih jauh, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kuduskan kami, melayakkan kami di hadapan Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama tidak berlalu begitu saja, tapi kebenaran firman meneguhkan iman kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba yang menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Yesus, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba merupakan perkataan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan jam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pada minggu yang telah berlalu di bulan Maret kita belajar tentang connecting with God, artinya terhubung dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa semakin kita punya hubungan baik dengan Tuhan, di sana juga kuasa Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kita semua menikmati berkat Tuhan, amin. Dan pada bulan April ini, minggu lalu kita sudah mengakhiri tema tentang connecting with God, terhubung dengan Tuhan. Dan di bulan April ini kita dengan tema yang baru, yaitu Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Sama-sama dengan saya, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Tema ini diberikan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat untuk seluruh gereja Kemah Injil untuk bisa renungkan tentang tema ini memasuki bulan Paskah pada bulan April ini. Tentunya ini merupakan tema yang mengajarkan kepada kita untuk kita boleh melihat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Sehingga ini harus menjadi sebuah kebenaran yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Dalam arti bahwa ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus katakan, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, di sana terkandung pesan bahwa kita harus terus memberitakan tentang
kemurahan Tuhan yang Dia curahkan kepada kita, bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan menjelaskan bahwa kita harus terus menjadi saksi, kita harus terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi gereja yang hidup sebagaimana visi dan misi Gereja Kemah Injil Indonesia GKI Mazmur Temindung. Dan dari kebenaran firman Tuhan bicara tentang aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ini bicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Gereja Kemah Injil Indonesia bermaksud memberi tema ini agar setiap pribadi kita sebagai jemaat Tuhan memberitakan tentang Kristus yang hidup dan juga memberitakan pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga tema ini diberikan pada bulan April ini agar kita juga mengingat bahwa dengan pengorbanan Kristus, Dia sudah datang ke dunia, mati di kayu salib untuk memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita, kehidupan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya ingin bawa kita belajar firman Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan ini di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kita baca 2, 3. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Puji Tuhan untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan iman kita. Kalau kita melihat latar belakang penulisan kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan kita akan menemukan bahwa tulisan kitab Wahyu ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Yang paling luar biasa karena tulisan kitab Wahyu ini mengakhiri kitab Perjanjian Baru. Dan di dalam kitab Wahyu ini banyak bicara tentang penyingkapan atau suatu nubuat. Istilah penyingkapan ini kalau dalam bahasa Inggris apokalips, ya, itu bicara dalam bahasa Inggris tentang penyingkapan. Lalu kalau kita belajar dari bahasa aslinya, memang ini berasal dari bahasa Yunani, itu bicara tentang apokalipsis yang terjemahannya diterjemahkan sebagai wahyu. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang wahyu. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya-tanya tentang apa itu wahyu. Wahyu itu bicara tentang penyingkapan atau pemberitahuan, itu lebih jelasnya. Karena wahyu ini terdiri dua hal, wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, yang pertama bicara wahyu umum, itu bicara tentang wahyu yang disampaikan kepada semua orang. Pemberitahuan bahwa di bulan Maret sampai di bulan April kita akan lockdown. Ini wahyu umum. Dan wahyu khususnya kepada pribadi kita bahwa kita harus mengambil kesempatan untuk bersekutu bersama dengan keluarga. Ini wahyu khususnya. Ini contoh sederhana yang saya menjelaskan tentang wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam Perjanjian Lama. Itu bicara tentang Yunus. Pada waktu itu Yunus mendapat wahyu khusus berangkat ke Niniwe untuk menyampaikan pesan kepada mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Tetapi waktu dia mendapat wahyu khusus, yang terjadi dalam hidup Yunus adalah dia tidak mau menanggapi wahyu khusus yang dia terima. Akhirnya dia pergi dan terjadi kisah bahwa Yunus ditelan ikan dan sebagainya. Akhirnya dia bertobat dan menyampaikan pesan wahyu umum yang dia sampaikan kepada orang-orang di sana. Dan waktu mereka bertobat, negeri mereka dipulihkan. Nah, ini kenapa kita bicara tentang wahyu dalam kebenaran firman Tuhan ini. Menarik sekali bagi saya karena melihat situasi dunia yang sekarang terjadi, bahwa memang harus ada wahyu umum dan wahyu khusus untuk kita. Dan tidak salah kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan bahwa penulisan kitab Wahyu ini sebelum
tahun 70 Masehi. Karena kalau kita melihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, kerajaan-kerajaan yang ada, ini bicara tentang ada dua kerajaan. Yang pertama Kaisar Nero, kemudian Kaisar Domitianus. Ini punya tahun-tahun tersendiri. Dan kalau kita meneliti tentang kisah Yohanes, bahwa Wahyu 1 ayat yang ke-9 itu bicara tentang Yohanes menulis kitab Wahyu ini di Pulau Patmos. Pertanyaannya adalah, ada apa di Pulau Patmos? Ternyata waktu kita selidiki bahwa pada waktu itu orang-orang yang dianggap melakukan hal yang tidak baik, penistaan agama dan sebagainya, lalu orang-orang yang dianggap sudah tidak bertanggung jawab, mereka akan dimasukkan atau ditempatkan di Pulau Patmos. Nah, kalau kita melihat dari kisah tentang Yohanes, pada waktu itu dia menulis kitab Wahyu ini di Pulau Patmos. Pulau Patmos merupakan pulau yang tentunya pulau yang dikatakan tempat orang-orang kriminal keras berat gitu ya. Saya lalu perhatikan kisah hidup Yohanes. Siapa ini Yohanes? Ternyata Yohanes adalah orang yang sangat giat melayani Tuhan. Dia sangat giat memberitakan Injil. Sehingga beberapa kali disampaikan bahwa jangan memberitakan Injil, jangan memberitakan Injil. Tetapi Yohanes, Rasul Yohanes, karena dia orang yang sangat tekun dalam pelayanan, dia terus memberitakan Injil. Dan akibat dari tindakannya itu yang terjadi, dia diambil, ditangkap, dan dimasukkan ke Pulau Patmos, tempat kriminal kelas berat di situ. Coba perhatikan bahwa Yohanes yang setia melayani akhirnya mengalami yang namanya hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Kalau kita melihat dari peristiwa ini bahwa Yohanes akhirnya di Pulau Patmos, memang kalau kita selidiki lagi bahwa di Pulau Patmos itu mereka yang ada di sana punya hukuman, ada sanksi bagi mereka yang punya kasus seperti ini, sanksinya seperti ini dan sebagainya. Tapi tidak dijelaskan apa sanksi yang hukuman yang diberikan kepada Rasul Yohanes. Lalu kalau kita melihat bahwa Rasul Yohanes dengan tekun melakukan pelayanan, ya, walaupun dia dalam situasi di Pulau Patmos, dia juga terus memberitakan Injil. Dan beberapa surat yang dia tulis, ada 7 surat yang Rasul Yohanes tulis untuk dia kirim kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan sebagainya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat berapa lama Yohanes di Pulau Patmos, di tengah situasi yang terjadi di Pulau Patmos, Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos selama 30 tahun. Selama 30 tahun dia ada di Pulau Patmos. Dan kalau kita melihat bahwa pada masa itu, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa ada Kaisar Nero dan ada Kaisar Domitianus. Kalau Kaisar Nero, dia menjabat tepatnya pada tahun 54 sampai 68 Masehi. Itu masa akhir jabatan Kaisar Nero. Pemerintahan Domitianus itu sekitar tahun 81 sampai 90 Masehi. Itu pemerintahan Domitianus. Nah, kalau kita melihat bahwa dengan pemerintahan Kaisar Nero dan pemerintahan Domitianus itu ada perbedaan. Perbedaannya adalah waktu Kaisar Nero, kekristenan ditekan dan kekristenan itu seperti dibenci. Tetapi waktu pemerintahan Domitianus sudah tidak lagi. Jadi tepatlah bahwa kalau penulisan kitab Wahyu ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Dan pada masa itu adalah pemerintahan Kaisar Nero. Nah, itu latar belakang kenapa penulisan surat ini, siapa penulis kitab ini, dan tahun berapa kitab ini ditulis. Kembali kepada ayat yang baru kita baca tadi. Di sana dijelaskan bahwa kalau kita baca ayat sebelumnya, itu bicara tentang bagaimana Yohanes, Rasul Yohanes mendapat penglihatan. Dan penglihatan yang dia dapat pada waktu ayat yang ke-17, ini dia melihat Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu dia melihat Tuhan Yesus, dijelaskan bahwa dia tersungkur di depan kaki Yesus. Kenapa Yohanes, Rasul Yohanes, waktu melihat Tuhan Yesus, justru dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus?
dan dikatakan bahwa dia seperti orang yang mati. Padahal kalau kita melihat track record kehidupan Rasul Yohanes, dia luar biasa, orang yang setia melayani Tuhan, yang luar biasa dalam pelayanan. Bahkan dikatakan tadi bahwa dia orang yang betul-betul mengorbankan apapun untuk melayani Tuhan, sehingga dengan giatnya dia melayani, akhirnya dia dimasukkan ke Pulau Patmos. Pertanyaannya, kenapa dia waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur dan dijelaskan bahwa dia seperti orang mati? Ayat 17 berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Saya lalu bayangkan ini bahwa Yohanes adalah orang yang luar biasa dalam pelayanan, setia melayani Tuhan, dan rela korbankan hidupnya seutuhnya untuk melayani Tuhan. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang terjadi justru dia merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Yang dijelaskan bahwa dia tersungkur di depan kaki Yesus dan seperti orang yang mati. Artinya bahwa Yohanes merasa tidak ada apa-apanya yang dia buat dalam pelayanan selama ini. Waktu dia berhadapan dengan Tuhan, karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Makanya dia katakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kaki. Walaupun kita katakan bahwa Yohanes itu adalah orang yang setia melayani Tuhan, dia setia melakukan pelayanan, tapi dia waktu berjumpa dengan Tuhan, dia tersungkur di depan kaki Tuhan. Kalau kita katakan bahwa Yohanes ini kurang apa lagi? Seharusnya waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia bangga dan senang sekali. Tetapi yang terjadi waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia merasa tidak ada apa-apa yang dia buat. Dan kalau kita melihat bahwa kisah Yohanes ini menarik. Yang menariknya karena pada waktu itu dia sudah setia melayani Tuhan, akhirnya dijelaskan dia di isolasi. Kalau kita katakan bahasa sekarang ya, dia diisolasi di Pulau Patmos, diasingkan. Tapi justru waktu dia diasingkan, dia betul-betul datang kepada Tuhan. Dan waktu dia berjumpa dengan Tuhan, justru di situ juga dia tersungkur di depan Tuhan dan merasa tidak ada apa-apanya yang dia buat selama ini dalam pelayanan. Saudara, saya tertarik sekali untuk belajar kebenaran firman Tuhan ini, karena bicara tentang kehidupan Yohanes yang luar biasa. Lalu dia berhadapan dengan Tuhan, padahal dia sudah setia melayani Tuhan. Lalu yang saya renungkan, apa jadinya kalau saya ada di posisinya Yohanes? Apa yang sudah saya buat untuk Tuhan? Apakah saya sudah seperti Yohanes yang rela korbankan nyawa, yang tidak takut dalam pelayanan, yang sudah sungguh-sungguh melakukan pelayanan seperti Yohanes? Apa jadinya jika Tuhan berhadapan dengan saya seperti Yohanes? Apakah saya bilang, Tuhan, ini saya sudah setia melayani Tuhan. Sekarang apa yang Tuhan mau buat untuk saya? Saya bilang, kalau saya jadi Tuhan, lalu Anda seperti itu kepada saya, lalu Anda katakan, Tuhan, apa yang Tuhan buat? Saya sudah melakukan pelayanan ini, saya sudah setia begini, saya sudah melakukan ini, apa yang Tuhan buat untuk saya? Kalau saya jadi Tuhan, saya katakan bahwa saya akan bilang, ini orang tidak tahu bersyukur ya, sudah dikasih hidup, tidak tahu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sudah, cabut aja nyawanya, tak, selesai. Syukur aja saya bukan Tuhan. Saudara, kira-kira dalam hidup ini, ada tidak masalah yang kita hadapi seperti Yohanes? Kita sudah setia melayani Tuhan, kita sudah melakukan ini dan itu, tetapi yang terjadi justru kita alami banyak kekurangan. Tapi justru di tengah situasi ini, kita sekarang tidak seperti Yohanes, tapi yang saya katakan bahwa kita seperti diisolasi dalam rumah kita masing-masing. Tidak boleh kemana-mana, berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah bersama dengan keluarga, melayani bersama-sama. Justru disitulah Tuhan ingin melihat sebenarnya kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Yohanes di Pulau Patmos, bukan dia jauh akhirnya dari Tuhan karena dia sudah setia melayani, akhirnya dia dimasukkan ke Pulau Patmos. Bukan berarti dia tidak mau melayani Tuhan. Justru di Pulau Patmos dia lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau katakan ini, bahwa waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, di tengah situasi yang saat sedang kita alami,
dengan virus corona, di sana ada kuasa Tuhan yang akan menaungi kita, yang akan menolong kita. Amin. Percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bukan hanya waktu kita dalam ibadah di gereja, dalam persekutuan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lalu sekarang kita di rumah, kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Justru di rumahlah, di saat kita diisolasi, ya, di rumah masing-masing, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, luar biasa, karena waktu Yohanes tersungkur di depan kaki Tuhan, dia seperti orang yang mati, yang sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa. Justru di sana dikatakan bahwa tangan kanan Tuhan menjamah dia, dan Tuhan berkata, jangan takut. Ini juga kebenaran untuk kita bahwa di tengah situasi kita saat ini sedang alami guncangan dengan virus corona ini, justru di situ tangan Tuhan akan datang menjamah kita dan katakan jangan takut. Waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita sudah setia berdoa melayani, kita sudah melakukan yang terbaik bersama dengan keluarga dalam persekutuan kita. Justru di sana tangan Tuhan akan datang menjamah kita dan katakan jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, Tuhan ada bersama denganmu. Saudara, seharusnya kita bersyukur dalam segala hal yang kita lewati dalam hidup ini. Bukan berarti saya ingin mengajarkan kita untuk berani terhadap virus corona, berani untuk keluar rumah. Tetapi memang kita harus bijak juga. Saya beberapa waktu bukan tidak keluar rumah, saya juga akan keluar rumah. Kalau saya imun tubuh saya kuat, mungkin saya bisa lawan virus corona. Tetapi bagaimana dengan anak dan istri saya, keluarga saya yang imun tubuhnya tidak kuat? Saya akan membawa virus ini menyebar kepada mereka. Mereka akan terjangkit dengan virus yang saya bawa. Sehingga bagaimana kita sebenarnya harus bijak juga untuk menghadapi virus ini. Di tengah situasi seperti ini, kita seperti Yohanes datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan di sana tangan Tuhan akan menjamah kita dan katakan jangan takut. Walaupun banyak peristiwa yang akan kita hadapi, yang kita alami, jangan takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Memang bicara tentang situasi seperti ini, kalau kita melihat bahwa sebenarnya kebenaran firman Tuhan, saya katakan itu digenapi dalam hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah. Dan yang kedua, kita sungguh-sungguh mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Saya mau jelaskan sedikit bahwa bicara tentang kita mengasihi Allah, berarti kita mau jaga hidup kita baik. Kita mau jaga segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kita jaga diri kita dengan baik. Karena waktu kita bisa jaga hidup kita dengan baik, kita sudah mengasihi Tuhan. Karena Tuhan memberikan anugerah dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, bicara tentang kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Sehingga bagaimana kita juga menjaga kesehatan kita. Kita tidak sembarang, ya, social distancing, ya. Kita tidak bisa sembarang-sembarang untuk bersalaman dengan orang dan sebagainya. Kita menjaga mereka karena kita mengasihi mereka. Memang budaya kita di Kalimantan, di Indonesia, kita biasa bersalaman, cipika-cipiki dan sebagainya. Kalau kita merasa bangga atau merasa duka, tapi di tengah peristiwa ini, kita tunjukkan dong kita mengasihi mereka. Makanya saya katakan bahwa memang kita ada momen-momen tertentu, ada kesempatan kita bisa melakukan itu. Tetapi untuk saat ini kita tidak bisa melakukannya karena virus ini yang saat ini sedang menyebar. Saya mendapat informasi dari Liputan 6 bahwa ada 21 orang di Kalimantan Timur yang sudah positif corona. Dan ada beberapa teman-teman juga yang datang dari Jakarta, lalu mereka harus dikarantina 2 minggu di karantina. Saudara, kita berupaya sebaik mungkin untuk kita tidak terjangkit dengan virus ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang menarik karena justru di tengah situasi ini Tuhan katakan bahwa jangan takut. Jangan takut karena saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi kita juga harus bijak dengan sebaik mungkin. Ingat tentang kasih yang Tuhan ajarkan untuk kita dapat praktekkan dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan dengan menjaga hidup kita, mengasihi sesama kita yang ada di sekitar kita, anak-anak kita, istri, suami, keluarga kita, kakak dan adik kita.
Mari kita jaga. Kita mau praktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tangan kanan Tuhan ketika menjamah Yohanes, ini mengungkapkan satu hal bahwa dengan tangan kanan yang Tuhan miliki, ada kuasa, ada power yang Tuhan berikan kepada Yohanes untuk dia bangkit. Itu juga yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, bahwa tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa yang akan menjamah kita. Waktu kita tersungkur di depan Tuhan, waktu kita merasa tidak ada apa-apanya, Tuhan yang akan menguatkan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bawa kita renungkan bersama. Pada minggu-minggu yang akan datang, kita juga akan terus belajar firman Tuhan ini. Kita akan belajar banyak kenapa kita melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Kita pasti menikmati berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari pada saat ini. Ingatkan kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dan kami bersyukur buat kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan berikan kami kekuatan sebagai anak-anak-Mu untuk kami senantiasa terus dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terlebih kami bersyukur karena kami bisa belajar tentang kisah Rasul Yohanes yang mengajarkan kami untuk senantiasa merendahkan diri di hadirat Tuhan, datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami datang merendahkan diri, datang kepada Tuhan, di sana ada pemulihan, ada penyertaan, dan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba sudah berhenti menjelaskan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjelaskan dengan lebih detail kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita mulai renungkan bersama-sama pada hari ini. Kiranya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan sebagai gembala sidang bahwa pada minggu ini kita tidak melaksanakan perjamuan kudus karena kita tidak bersama-sama dalam perkumpulan kita. Ada alasan tertentu untuk kami tidak melaksanakan perjamuan kudus, karena jika kami membagi roti kepada kita juga ini berdampak kurang efektif juga, sehingga kita akan menunda perjamuan ini. Tunggu kita berkumpul bersama, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tetap semangat di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.